Katakanlah misalnya Solo, tapi kan Solo satu dari sekian 117, itu pun kalau kita nggak belejetin kenapa dia bisa berkembang kan. Kalau kita belejetin lain lagi cerita mungkin tuh kan kira-kira gitu. Taruh yang lain. Kalaupun saya buat 10% dari 117 itu, jelas 10% itu mudarat bagi bangsa ini. Nggak ada itu untungnya bagi bangsa ini. Dinasti politik itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dinasti demi kepentingan bangsa dan negara, itu omong kosong, nggak bisa dibuktikan secara faktual. Yang sudah jelas-jelas dinasti itu demi kepentingan keluarganya sendiri, nggak ada yang lain. Dinasti itu kepentingannya cuma dua. Pertama, bagaimana keluarga itu menguasai akses kekuasaan. Saat yang bersamaan ia itu jual beli dengan para pemilik modal. Jadi kekuasaan yang di tangan keluarga diperjualbelikan dengan pemilik modal. Itulah yang kita sebut sebagai oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mungkin akan bicara dengan 5 poin ya. Sesuai dengan organisasi saya 5. Pertama, yang saya mau sampaikan itu adalah soal saya baru agak nerima pernyataan kata petugas partai itu Pak TB. Dulu saya kritik juga itu Ibu Mega ketika sering menyebut petugas partai. Tapi rasanya itu sekarang bisa juga ya diterima gitu. Sebab dengan kata petugas partai itu Jokowi membangun Indonesia dalam 9 tahun bagus banget. Karena dia petugas partai. Tapi begitu ia setahun ini jadi dirinya sendiri, dan tadi disebut oleh Mas Ikra, mau jadi raja, gitu, dia melahirkan dinasti. Jadi kalau ia jadi petugas partai, dia membangun Indonesia dengan bagus. Kalau ia jadi raja Nusantara, dia melahirkan dinasti. Dan 1 tahun ini, dia merasa dirinya kayaknya bukan lagi petugas partai, dan oleh karena itu dia membangun kerajaannya namanya dinasti politik Jokowi. Dan oleh karena itu mungkin bukan Raja Nusantara, harus ditambahi sedikit tuh Mas Ikra. Raja dinasti Nusantara. Itu kira-kira. Itu poin pertama. Poin kedua, perlu kita sedikit mungkin beri gambaran tentang apa yang disebut dengan dinasti. Karena dinasti ini dibuat dengan makna yang sangat umum, sehingga seolah-olah semua para politisi kita itu kena hukum dinasti. Akibatnya orang menganggap ya dinasti itu biasa-biasa saja. Karena toh semuanya melakukannya begitu. Bapak Ibu sekalian, dinasti ini pernah kita atur dulu ya, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kala itu masyarakat kita banyak yang sangat tidak setuju dan protes. Begitu pilkada kita perkenalkan, lalu yang maju itu anak mantan bupati, anak mantan wali kota, istrinya, ya suaminya, macam-macam dan seterusnya itu. Sehingga muncullah ya, kesadaran di masyarakat, nggak bisa juga pilkada ini hanya untuk melahirkan apa yang kita kenal saat itu sebagai raja-raja baru. Jadi udah penguasaan seluruh aset di daerah itu dimilikinya, tapi proses politiknya juga melalui apa yang disebut dengan dinasti. Oleh karena itulah dibuat aturannya. Dicantumkan di Undang-Undang Nomor 8 2015 itu yang menyebut dinasti politik itu haram hukumnya. Apa yang disebut dinasti politik saat itu? 1 tingkat ke atas, 1 tingkat ke samping kiri dan kanan, 1 tingkat ke bawah. Artinya ayah, anak, ibu, saudara dan saudari, plus juga dengan istri semenda. Gitu. Itu yang disebut dengan kategori dinasti politik setidaknya oleh Undang-Undang Nomor 8 2015 yang lalu. Tapi ini enggak cukup. Ada 2 syarat yang lain. 2 syarat yang lain itu adalah bahwa salah satu dari cabang keluarga ini sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected official. Gitu. Apakah ia bupati, apakah ia wali kota, gubernur, atau anggota DPRD, itu semua disebut dengan elected official. Kan?
Yang ada eksekutif, legislatif gitu. Sementara ini syarat yang ketiga, saat yang bersamaan cabang kekuasaan ini juga ngincer jabatan-jabatan yang bersifat elected official gitu. Nah oleh karena itu Pak Jokowi dan yang dipraktekkannya sekarang ini per definisi ini adalah contoh paling sempurna yang disebut dengan dinasti politik itu. Kenapa? Pertama yang maju adalah anaknya sendiri, satu tingkat di bawah. Yang kedua, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan yang ketiga, anaknya mengincar jabatan yang bersifat elected official, yaitu calon wakil presiden gitu. Nah oleh karena itu kalau kita sebut Jokowi sedang membangun dinasti, per definisi undang-undang itu tepat gitu. Meskipun kemudian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara legal, tapi secara isu, secara ide kita pernah membuat definisi tentang apa yang disebut dengan dinasti politik. Maka dan oleh karena itu Ibu Mega dengan Puan nggak bisa disebut dinasti politik. Maka oleh karena itu Soekarno dengan Mega nggak bisa disebut dinasti politik. Hatta dengan anaknya nggak bisa disebut dinasti politik. Pak Habibie kalau sekiranya keluarganya mau masuk politik sekarang nggak bisa disebut dinasti politik. Karena nggak masuk dalam 3 kategori yang disebut dengan dinasti politik itu. Bahwa mereka keluarga politik iya. Tapi keluarga politik baik secara legal maupun secara moral tidak bermasalah di Republik ini. Ayah presiden misalnya, meskipun nggak akan mungkin terjadi sepanjang Republik Marga Rangkuti jadi presiden ya. Ini misalnya nasib kita lihat itu Pak Tobing ya kan. Saya sudah 5 tahun, kalau kategori yang lalu itu 5 tahun Pak masa jedanya. Jadi masa jeda itu setelah saya nggak menjabat 5 tahun baru boleh anak saya terlibat lagi dalam politik. Jadi kalau anak saya terlibat politik setelah 5 tahun nggak bisa dituduh saya dinasti. Tapi bahwa saya membuat keluarga politik, iya itu sama seperti keluarga olahraga, keluarga TNI, keluarga polisi. Nggak bisa dihadang orang untuk membentuk bentuk keluarganya sendiri. Kenapa ya dilarang ke politik? Karena politik itu jabatan publik. Makanya kalau ketua partai dengan ketua partai bukan dinasti politik. Nggak ada hubungannya itu dengan jabatan publik. Kalau ASN dengan ASN sama-sama, katakanlah camat. Camat itu kan bukan jabatan publik ya. Camat itu jabatan administrasi kenegaraan. Itu nggak bisa disebut dengan dinasti. Kenapa dengan jabatan publik itu? Karena jabatan publik itu milik publik. Dan oleh karena itu dia harus disebar, nggak bisa turun-temurun diwakilkan. Loh, kan kalau melalui pemilu, kan sekarang tuh ada yang disebutkan. Kan kalau sekarang melalui pemilu, kan gak ada masalah. Yang penting dipilih rakyat, kan kira-kira begitu ya. Iya, justru dinasti itu diharamkan, bukan diharamkan, secara moral oleh demokrasi, karena ia tumbuh dan legal di alam demokrasi. Legal dalam pengertian legalistik. Kan gak ada hukum yang melarang di kita itu. Lalu yang melarangnya apa? Yang melarangnya itu adalah cita-cita kebangsaan, kepentingan publik. Dan oleh karena itu kategorinya moral, bukan bukan legal formal gitu. Nah, kalau ada pewarisan kekuasaan tidak melalui pemilu, itu bukan lagi dinasti namanya. Apa namanya itu? Yaitu monarki. Kekuasaan diwariskan tidak melalui pemilu, tapi kalau kekuasaan diwariskan melalui pemilu, itu namanya dinasti. Boleh nggak itu? Ya di Indonesia boleh secara legal. Tapi bagus gak bagi bangsa dan negara? Tidak bagus bagi bangsa dan negara itu. Bapak-bapak ibu sekalian ya, dinasti ini kan muncul di pilkada awalnya. Ya kan? Dalam catatan saya sampai tahun 2020, di daerah kita itu ada 117 dinasti kekuasaan. Itu setara dengan 21% dari total daerah kita di seluruh Indonesia. Dan punya potensi akan membesar di pilkada November 2024 yang akan datang, bisa-bisa 25%, bisa-bisa loh ya. Daerah Indonesia ini dikuasai oleh dinasti politik. Apa hasilnya?
Dari 17 daerah itu mana yang maju, mana yang berkembang. Ya taruhlah misalnya Solo, tapi kan Solo satu dari sekian 117, itu pun kalau kita nggak belejetin kenapa dia bisa berkembang kan. Kalau kita belejetin lain lagi cerita mungkin tuh kan kira-kira gitu. Taruh yang lain, kalaupun saya buat 10% dari 117 itu, jelas 10% itu mudarat bagi bangsa ini. Nggak ada itu untungnya bagi bangsa ini, dinasti politik itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dinasti demi kepentingan bangsa dan negara, itu omong kosong, nggak bisa dibuktikan secara faktual. Yang sudah jelas-jelas dinasti itu demi kepentingan keluarganya sendiri, nggak ada yang lain. Dinasti itu kepentingannya cuma dua. Pertama, bagaimana keluarga itu menguasai akses kekuasaan. Saat yang bersamaan yaitu jual beli dengan para pemilik modal. Jadi kekuasaan yang di tangan keluarga diperjualbelikan dengan pemilik modal. Itulah yang kita sebut sebagai oligarki. Terbatas kan, di mana kita di tengah-tengah itu? Nggak ada Pak cerita tentang kita di tengah-tengah itu. Karena dia jual belinya dengan para pedagang, para pemilik modal. Kita yang nggak punya darah biru, kita yang nggak punya modal, wassalam. Tinggal di periferi aja. Ke laut aja deh loh, kata anak BG sekarang ya kan. Dan seterusnya. Dan oleh karena itulah Bapak sekalian, saya sangat tidak suka dengan dinasti. Ini karena Gibran milihnya Pak Prabowo, coba kalau milihnya Ganjar. Nggak ada cerita kalau dia dengan Ganjar sekalipun, saya lawan. Saya bisa dilihat kok bagaimana saya kerasnya melawan ketika PDI, mohon maaf Pak TB, menunjuk beliau jadi calon wali kota di Solo, menunjuk anaknya jadi calon wali kota di Medan, saya lawan. Saya katakan nggak benar tuh, itu contoh paling konkret yang disebut dengan dinasti politik. Nyata-nyata kok, ini bukan persoalan itu. Poal dinasti itu tidak ada untungnya bagi bangsa ini. Kalau dalam Islam itu udah jelas disebutkan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Berkuasalah tapi jangan berlebihan. Oleh karena itu konstitusi kita dan demokrasi kita mengatakan cukup 2 periode. Kalau masih ada yang mau 3 periode itu tusrifu, berlebihan. Dalam Islam itu juga ada ajaran, makalah yang halal tapi juga toyib. Jadi nggak cukup halal tapi juga harus toyib. Apa toyib itu? Toyib itu moral Pak kalau dalam politik. Bahwa yang bersangkutan secara legal melalui putusan Mahkamah Konstitusi boleh ikut pencapresan, itu namanya halal. Karena legalitasnya terpenuhi. Tapi apakah itu baik? Jelas tidak baik. Kenapa tidak baik? Atau baik itu yang disebut dengan toyibah tadi. Apakah itu toyibah? Jelas tidak toyibah. Kenapa tidak toyibah? Karena 2 prinsip dilanggar di situ. Satu adalah prinsip pembuatan undang-undang seperti yang disebutkan tadi itu melukai. Karena sudah dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi kan, bahwa proses pembuatan undang-undang itu cacat moral. Dan yang kedua adalah dia sendiri masih merupakan anak dari presiden yang masih aktif. Jadi itu halal tapi tidak toyib. Dan demokrasi kita mestinya bukannya sekedar halal tapi juga toyibah itu tadi. Nah dalam kait itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian ya, saya agak kesel. Ya, ini bukan persoalan saya berarti dukung Ganjar ya. Karena saya kan orang independen ya. Saya hadir di sini karena kita punya semangat yang sama. Apa semangat yang sama itu? Kita mencegah republik ini jangan sampai jatuh ke tangan dinasti politik. Bapak-bapak sekalian, saya ini pelaku sejarah 98. Mohon maaf, mungkin sebagian dari sini mungkin sering bertemu dengan kita dulu di jalanan ya. Waktu di aktivis Mas Ikra gitu. Saya adalah orang yang memimpin pertama kali masa untuk menduduki gedung DPR MPR tanggal 18 Mei 1998. Saya lah orangnya. Dan sejak saat itu saya udah berulang kali dirayu masuk istana dan selalu katakan tidak mau. Kenapa gitu? Ya karena berjuang tidak harus melalui istana tapi juga harus dari luar kan. Nah oleh karena itu saya sensitif
terhadap semua praktek-praktek yang mencoba melukai hasil reformasi. Dan kenapa kita membuat di poin 6 reformasi itu anti KKN pertama? Itu kan tuntutan 6 reformasi itu pertamanya itu adalah tolak KKN. Tolak korupsi, kolusi, nepotisme. Mengapa kita taruh itu pertama kali? Karena ini perjuangan yang rasa-rasanya nggak akan berakhir sampai kapanpun. Ya kan? Kita membangun Indonesia fisiknya bagus, demokrasinya hancur. Sekarang mulai dikuasai oleh dinasti. Dan oleh karena itulah pertemuan hari ini, pertemuan bukan dalam konteks mendukung Ganjar macam-macam, itu Gapura silakan jalan terus. Tapi kalau saya, kepentingan saya adalah sama-sama menolak dinasti muncul dan naik kelas dari urusan di pilkada-pilkada menjadi urusan calon presiden, wakil presiden gitu. Nah ini yang terakhir poinnya adalah soal mungkinkah satu periode, satu putaran itu agak kencang tuh disuarakan sekarang. Bapak-bapak sekarang bacaan saya tidak mungkin satu putaran. Dari mana bacaan itu? Iya, saya sih bukan ahli survei. Saya hanya membaca survei-survei yang ada. Lalu saya simpulkan sendiri. Setidaknya ada 6 alasan saya mengatakan tidak mungkin satu putaran. 6 alasan. 1, tingkat kepuasan Pak Jokowi hari demi hari cenderung turun. Betul ya? Salah satu dugaan saya tingkat kepuasan Pak Jokowi itu salah satunya disumbang oleh pemilih PDI Perjuangan. Jadi kalau pemilih PDI Perjuangan sekarang dilukai, mungkin tingkat kepuasannya juga akan hari demi hari makin turun. Secara teori, kalau satu presiden yang berkuasa dengan tingkat kepuasan yang turun, itu umumnya elektabilitasnya juga turun. Kalau elektabilitas Pak Jokowi turun, itu artinya ngimbas ke anaknya yang bernama Gibran Raka Buming Raka. Jadi besar kemungkinan seturut dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang menurun itu, elektabilitas Gibran juga akan turun. Itu asumsi pertama. Asumsi lo ya Pak ya. Nah yang kedua adalah, anehnya suara PDIP stabil. Aneh tuh. Sekarang di hampir semua survei 22%. Paling bentok dia kalaupun turun mungkin di 20%. Apa artinya? Artinya adalah kalau Presiden Jokowi turun elektabilitasnya, enggak gimbas itu ke PDI Perjuangan. PDI masih punya modal 22%. Itu 22% itu pemilih yang kita sebut sudah nyatu tuh dengan PDI gitu loh kira-kira tuh. Artinya PDI-nya nanti milihnya Ganjar, dia akan ikut ke Ganjar. Setidaknya Ganjar sekarang punya modal 22% tuh. Itu asumsinya tuh. Jadi pertama tingkat kepuasan turun, nggak ngimbas ke PDI, suara PDI tetap stabil di angka 20. Kalaupun mungkin ngimbas dia paling turun tuh 20%. Dan itulah modalnya menurut saya Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Nah yang ketiga, saat yang bersamaan partai yang diidentifikasi partai masa depannya Pak Jokowi itu nggak pernah dapat 1%. Tetap 0,9%. Padahal balihonya udah di mana-mana, ya kan? Bertaburan baliho. Partai dengan kemenangan 20% aja balihonya sedikit, kalau dia kencang sendiri gitu loh Pak. Istilah saya ini partai baliho gitu loh kira-kira itu ya. Ya, saya ketemu banyak caleg-caleg yang menyatakan nggak lagi nyebar baliho. Kenapa? Pertama karena biayanya tinggi, tadi Mas Ikra udah menyebutkan. Per baliho itu minimal 15 juta kan. Pak Ikra tuh menyebutkan itu. Tapi efeknya ke pemilih sebetulnya nggak begitu banyak. Oleh karena itu sekarang kita lihat pemilu yang relatif tidak terlalu banyak baliho, kecuali baliho partai ini sendiri gitu loh. Partai 0,9 ini gitu kira-kira tuh. Nah kalau asumsi yang dibangun oleh para surveyor itu, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, ada elektabilitas yang kebawa oleh Gibran, itu ternyata nggak membantu ke Kaisang. Kaisangnya cuma dapat 0,9%. Dan punya potensi tentu saja dengan 3 bulan ke depan nggak mungkin dia di atas 4%. Kalau dia di atas 4%, ilmu politik harus nyari-nyari sebab kenapa dia bisa di 4% gitu. Dengan situasi yang kayak begini gitu ya. Nah itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat,
Suara sekarang terbagi. Kita lihat kalau survei yang kemarin itu, ya kan, Ganjar oke turun, pindah sebagian ke Pak Prabowo, tapi saat yang bersamaan Pak Prabowo kehilangan 4% juga, pindahnya ke Anies Baswedan. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi otomatis Anies naik, Pak Ganjar mungkin stagnan, Pak Prabowo naiknya nggak lebih dari 2-3%. Meskipun kalau dihitung dari 0 ke sana, dia naiknya seolah-olah 7. Tapi kan ada perpindahan ke Anies. Dan pola ini akan terjadi. Istilah yang lain adalah kalau Ganjar mampu menahan dia di angka 30%, Ganjar masuk ke putaran kedua. Tapi kalau kemudian Anies bisa ambil suaranya Pak Prabowo, karena kelihatan di survei itu Anies nggak ngambil suaranya Ganjar, dia ngambil suaranya Pak Prabowo gitu, Anies bisa masuk ke putaran kedua. Dalam bahasa yang lain nggak akan ada satu putaran. Itu faktor yang keempat. Faktor yang kelima adalah 60% pemilih kita itu nggak setuju dengan nepotisme, nggak setuju dengan dinasti. Maka ini menarik. Jadi kalau pemilih itu ditanya, begini kira-kira bertanyanya Pak. Siapa di antara 3 nama capres ini yang Anda akan pilih? Pak Prabowo akan unggul. Itu. Dia akan naik sekali tuh, Prabowo Gibran. Kira-kira begitulah. Tapi kalau dibuat pertanyaan berikutnya itu adalah dimulai dengan pertanyaan dulu. Apakah Anda setuju dengan dinasti politik? 60% mengatakan nggak setuju. Dari 3 pasangan ini, siapa yang menurut Anda identik dengan dinasti politik pasangan Anu? Lalu pertanyaan ketiga, di antara 3 pasangan ini siapa yang Anda akan pilih? Prabowo nggak akan naik. Jadi itu soal cara bertanya. Itu kira-kira. Itu yang artinya apa? Kalau dikaitkan dinasti politik dengan Pak Prabowo, dia punya potensi turun kok. Kalau 60% pemilih kita itu tidak menyukai dinasti politik gitu ya. Nah, dan yang keenam adalah ya kalau kita baca lagi angka-angka yang tadi, Pak Prabowo itu naik 6-7%. Itu enggak terlalu mengejutkan. Ingat, Ganjar kehilangan 4%. Itu juga enggak terlalu mengejutkan. Ketika Ganjar dulu selip lidah, ya kan, nolak Piala Dunia U20, dia kehilangan 4%. 4-5%. Waktu itu kan. Tapi dalam hitungan 1 bulan dia rebound. Sampai mendekati kembali dengan Pak Prabowo. Artinya apa? Kalau kenaikan Pak Prabowo masih di kisaran 6-7% dan Ganjar kehilangan 4%, itu seperti mengulang apa yang terjadi pada peristiwa U20 itu. Jadi dari situ Ganjar punya potensi naik kembali, rebound, sementara suara Pak Prabowo agak tertahan. Karena besar dugaan saya, sebetulnya yang terjadi ini adalah efek dari keterkejutan publik. Apa efek keterkejutan publik itu? Ketika Pak Prabowo disandingkan dengan Gibran, lalu tiba-tiba orang, waduh ini mantap sekali nih. Tapi seiring dengan waktu, mulailah terjadi kritik-kritik yang dibangun oleh PDI, kritik-kritik yang dibangun oleh relawan, kritik sana, makin kelihatan banyak, termasuk soal isu dinasti politik, dia akan tertahan, yang lainnya akan rebound. Seperti peristiwa PSSI 20 tahun itu. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan ini akan satu putaran, saya merasa dengan 6 argumen itu akan sulit terjadi satu putaran. Dan oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, kalian masih punya waktu untuk memastikan tidak terjadi satu putaran.